Shalom, selamat pagi Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersekutu kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selamat pagi untuk ibu-ibu yang ada di Banyurip, yang ada di Kalongan, yang ada di Sidoarjo, yang ada di sekitar Kencana Sari, di Surabaya, semua kaum perempuan di GMI Antioquia. Kita akan mulai persekutuan kita pada hari ini. Tetap semangat walaupun kondisi di sekitar kita banyak berita-berita menakutkan, tetapi pengharapan di dalam Tuhan itu tetap abadi. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau bersekutu bersama-sama. Mari kita naikkan pujian dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Kami menyembah Engkau karena Engkau Allah yang berdaulat dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh alam semesta ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan dalam persekutuan kami hari ini. Kami mau Tuhan memberkati kami lewat puji-pujian, bahkan lewat firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama, lewat doa-doa yang kami naikkan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita menaikkan satu pujian. Biarlah pujian ini menolong kita bahwa apapun yang kita alami, semua itu Tuhan sedang merenda kita. So
kita bersyukur walaupun Tuhan izinkan hujan, Tuhan izinkan badai, tetapi sesudah hujan akan ada pelangi sebagai wujud kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam hidup kita itu ada kemudahan-kemudahan terus-menerus. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan itu selalu rata, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, Dia selalu menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang-kadang dalam hidup kami sulit untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, banyak kesulitan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, tapi sebetulnya Tuhan sedang mendidik kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah Tuhan menyapa kami dengan lembut. Tuhan menguatkan kami, mengoreksi kami kalau Engkau mendapati kami sudah mulai menjauh dari Tuhan. Berkati firman Tuhan ini, baik untuk hamba-Mu sendiri maupun untuk semua ibu-ibu yang bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Segarkanlah kami, kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami tidak goyah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini bersama-sama dari Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan, ibu-ibu di rumah juga membaca ya Alkitabnya ya. Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita melihat situasi, kondisi di sekitar kita, ya, kalau dihitung-hitung ada kurang lebih ya 1.550 sekian anak-anak yang kehilangan orang tua karena orang tua mereka kena COVID. Banyak juga orang-orang yang kehilangan anak, kehilangan orang-orang yang dikasihi karena pandemi ini. Nah, juga kadang-kadang kalau kita lihat secara ekonomi, kita juga mengalami banyak kesulitan. Jemaat-jemaat, kita semua juga kadang-kadang mengalami kesulitan bagaimana harus mengatur keuangan yang ada. Bangsa dan negara kita juga mengalami kesulitan bagaimana harus mengatasi pandemi ini. Nah, tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita katakan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu Allah maha besar, apakah kita mengalami bagaimana kuasa itu dalam hidup kita? Nah, saat kita kesulitan, saat kita sakit sendiri, mungkin diisolasi atau kita kekurangan, ya, memikirkan makan hari ini cukup, besok bagaimana, kita mungkin difitnah, dijauhi orang. Nah, banyak masa-masa sulit yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Apakah kita tetap mengimani bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidupku?
Ataukah kita mulai meragukan Tuhan? Kita meragukan penyertaan Tuhan. Kita meragukan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya dari tadi malam dan pagi ini terus saya merenungkan satu perikop ini ayat 32 sampai 39. Nah, berkat yang saya dapatkan, kalau kita lihat di sini kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau kita lihat di sini Tuhan Yesus ya begitu memiliki belas kasihan kepada orang-orang ya. Nah, itu juga yang akan kita renungkan pada hari ini. Tema kita adalah Tuhan berkuasa, maka aku tidak boleh putus asa. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkuasa, maka aku tidak boleh putus asa. Nah, bagaimana kita melihat kuasa Tuhan? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 21 sampai ayat 28, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa, menunjukkan mujizatnya. Yang pertama, di sini dikatakan Tuhan Yesus itu berkuasa atas kuasa kejahatan, kuasa kegelapan, kuasa setan. Dan kuasa itu dinyatakan lewat iman seorang perempuan Kanaan, perempuan yang boleh dibilang waktu itu kafir, tidak percaya, dia belum mengenal Tuhan. Ketika anaknya datang, ya, dirasuk oleh setan. Kalau kita lihat di sini, Yesus apakah langsung menolong? Tidak, di situ dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya, ya. Di situ dikatakan perempuan Kanaan, kalau sekarang itu di Libanon ya, Sirofenisia, ya di situ perempuan di daerah Tirus dan Sidon. Nah, perempuan ini dari status berbeda, dia bukan orang Israel, ya. Dan kalau kita lihat di sini ada kesulitan yang dihadapi perempuan ini, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini Yesus dikatakan sama sekali tidak menjawab. Bahkan dikatakan murid-muridnya mengusir perempuan itu dengan suara yang keras katanya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, kemudian Yesus juga menjawab lagi, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Dan perempuan ini tetapi terus mendekat, terus menyembah, Tuhan tolonglah aku. Dan kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus itu menekankan tujuan pelayanannya, dikatakan, aku itu datang untuk mencari domba-dombaku, domba-dombaku, ya dikatakan umat Israel. Tetapi perempuan yang bukan orang Israel ini, dia terus ya mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan membandingkan perempuan itu dengan anjing. Tetapi kalau kita lihat di sini perempuan ini di dalam ayat 22, 25 tidak putus asa, dan dia selalu katakan, Tuhan tolonglah aku. Dan kalau kita lihat di sini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu tetap meresponi, dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan ini merespon dengan baik. Dikatakan, benar Tuhan. Ya, karena kesulitan, dia terus mendesak, dia minta kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dia katakan, anjing itu makan remah-remah. Dia meresponi dengan benar. Nah, dan kalau kita lihat juga di sini, dia meresponi, mengimani Tuhan Yesus, bukan hanya dikatakan sekedar Yesus anak Daud, tetapi di sini dikatakan di dalam ayat 27, benar Tuhan. Kalau tadi dikatakan Yesus anak Daud, tetapi dia katakan iya, anjing itu dikatakan di sini mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus, ya karena dia mengimani Tuhan Yesus, maka di sini dia mengalami pemulihan, pertolongan Tuhan. Dan di situ dikatakan anaknya sembuh. Inilah kalau kita lihat, pelayanan Kristus mengajarkan bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar satu suku, satu bangsa, tetapi pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan misi lintas budaya. Dan itu yang selama ini kita doakan. Karena suku-suku bangsa banyak yang belum mendengar Tuhan Yesus, suku-suku terabaikan.
Di sini Yesus mengajarkan, Dia Allah Maha Kuasa. Dia tidak hanya menolong orang-orang yang sungguh-sungguh seperti orang Israel, ya, orang pilihan, tetapi dikatakan orang lain itu pun berharga di hadapan Tuhan. Orang yang tidak percaya dari suku bangsa lain itu pun dipedulikan oleh Tuhan. Dan kita melihat inilah mujizat Tuhan yang pertama. Dia mempedulikan orang lain, Dia mempedulikan suku bangsa yang lain, bahkan yang waktu itu tidak kenal Tuhan. Tapi kita melihat respon iman dari perempuan Kanaan ini luar biasa. Jadi yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Kita tidak boleh berputus asa. Karena kuasa-kuasa di dunia ini takluk kepada Tuhan. Dan itu dikatakan setan pun takluk kepada Tuhan. Dan dikatakan, hai ibu besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Maka anaknya yang dirasuk oleh setan itu pun mengalami kesembuhan. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan itu berkuasa. Di dalam ayat 29 sampai 31, Dia pergi juga ke orang-orang Galilea, ya, orang-orang Galilea, dan Dia datang ke situ. Nah, di sini kalau kita lihat, Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dan yang kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus juga peduli pada orang-orang yang non-Yahudi. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah Dia menolong orang Kanaan ini, Yesus pergi ke Galilea, menyusuri pantai atau pantai danau Galilea. Dan di situ banyak orang dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Dia menolong, menyembuhkan menurut kehendaknya, menurut otoritasnya. Dia menyembuhkan orang-orang itu. Dan Dia menyembuhkan itu karena kasih, karena belas kasihan. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada non-Yahudi. Jadi yang pertama tadi, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Dia di sini tadi sudah kita lihat di dalam ayat 21 sampai 28. Di sini dikatakan Yesus berkuasa atas setan. Kemudian yang kedua, Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Dan yang ketiga, dari yang sudah kita baca ayat 32 sampai 39. Di sini dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 32, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. 3 hari mereka mengikuti aku. Nah, di sini 3 hari mereka terus mengikuti Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk mencari mujizat, tetapi mendengar, ya, mendengarkan pengajarannya. Kalau kita lihat di situ dikatakan Yesus duduk di situ. Nah, kalau di dalam yang lain dikatakan Yesus juga mengajar mereka, memberitakan kerajaan Allah kepada mereka. Dan di sini dikatakan yang ketiga, Tuhan Yesus itu berkuasa, ya, memuaskan kehidupan rohani orang-orang. Selama 3 hari mereka itu haus akan pengajaran Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan 3 hari itu pasti mereka bawa bekal. Tetapi kalau kita lihat di sini bekal mereka habis. Karena dikatakan orang banyak itu mengikuti, ya, terus mengikuti Tuhan Yesus kemana pergi untuk mendengarkan pengajarannya. Dan kuasa Tuhan Yesus yang ketiga di sini adalah Ia memberi makan 4.000 orang. Kalau 5.000 orang yang 5 roti dan 2 ikan itu memang khusus untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi di sini Ia memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang mengikutinya. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus memberikan mujizatnya, menyatakan mujizatnya karena belas kasihan. Dia mau juga orang-orang yang beda budaya, ya, pelayanan lintas budaya ini dikerjakan lagi oleh Tuhan Yesus, yaitu memberikan pengajaran, mujizat rohani. Dan yang kedua, di sini dikatakan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Dan kalau kita lihat di sini di dalam ayat 38, di dalam ayat yang ke-33, murid-murid itu tidak memiliki belas kasihan.
Ya, mereka hanya mengikuti Tuhan Yesus, ya, mengikut, tapi tidak pernah berpikir bagaimana orang banyak itu kelaparan. Nah, di sini saya belajar secara pribadi bahwa yang namanya pelayanan itu bukan hanya pelayanan rohani, tetapi yang namanya pelayanan itu adalah pelayanan holistik. Bagaimana fisik juga diperhatikan, kehidupan rohani juga diperhatikan, kebutuhan jiwa atau mental seseorang, mungkin itu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu juga harus diperhatikan. Nah, di sini kita belajar dari Tuhan Yesus. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ya, Tuhan mau kebutuhan rohani mereka dipuaskan. Tapi Tuhan tidak mau. Karena mereka serius dalam kehidupan rohani mengalami kelaparan secara jasmani. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan Kristus itu pelayanan yang bersifat menyeluruh. Maka kalau kita lihat di sini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya bertanya, bagaimana mungkin memberi makan 4.000 orang? Di sini ini kita tidak mungkin dapat roti segitu banyak. Tetapi Tuhan katakan, berapa roti yang ada padamu? Tuhan tidak mengikuti pola pikir muridnya. Dia bertanya, apa yang ada padamu? Apa itu? Mereka bilang ada 7 roti dan beberapa ekor ikan. Maka yang ada pada mereka itu pun Tuhan memberkati. Tuhan memakai untuk memeliharakan, memuaskan kehidupan orang banyak itu. Dan luar biasa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyuruh orang banyak itu duduk, mengambil 7 roti dan ikan itu, mengucapkan berkat, memecahkannya, membagikannya, memberikannya kepada murid-murid. Nah, mujizat ini bisa saja Tuhan Yesus tiba-tiba membuat roti dalam jumlah banyak. Tetapi yang perlu kita belajar, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu mau memakai orang-orang, memakai apa yang ada pada orang-orang pada waktu itu untuk menjadi berkat, memberkati banyak orang. Nah, dan akhirnya kalau kita lihat di sini dikatakan, mereka semua makan dengan kenyang. Dan kalau kita lihat makanannya itu dikatakan ayat 37, mengumpulkan potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkuasa memakai kita. Tuhan berkuasa memberikan belas kasihan di dalam hati kita untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya, apa yang ada pada kita? Mari itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mau memakai apa yang kita miliki. Tuhan mau kita menyerahkan apa yang kita miliki. Tuhan mau melibatkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ada yang rasanya tidak mungkin bagi kita untuk kelangsungan hidup kita, untuk kelangsungan hidup orang lain, di tangan Tuhan itu mungkin. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitan kita sampai hari ini, lihatlah apa yang ada, syukuri apa yang ada, serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memakai itu untuk mencukupkan untuk diri kita, bahkan juga mencukupkan untuk orang lain, bahkan sampai berkelimpahan. Nah, ibu-ibu, dari bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Maka kita tidak boleh memberi ruang hati kita putus asa, takut, atau bimbang. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus melayani semua suku dan golongan. Kita juga seperti itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkuasa memeliharakan hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kuasanya. Maka sekarang apa yang ada pada kita? Mari kita belajar berbagi kepada sesama kita. Jangan itu kita genggam untuk diri kita sendiri. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus.
Dia memuaskan kehidupan rohani orang-orang yang datang. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak mau mereka pulang dan di tengah jalan mereka pingsan. Kita juga mau seperti itu. Mungkin ada keluarga-keluarga kita yang mengalami kesulitan, di sekitar kita yang mengalami kesulitan, tidak seiman dengan kita, tidak sesuku dengan kita. Apa yang ada pada kita? Tuhan mau memakai untuk menyatakan kuasanya kepada semua orang. Saya yakin dan percaya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyerahkan apa yang ada pada kita ke tangan Tuhan, Tuhan akan melibatkan saya dan ibu-ibu untuk menjadi saluran berkat bagi suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa itu tidak jauh ada di sekitar kita. Maka mari kita minta kepada Tuhan, berikan aku hati yang penuh belas kasihan Tuhan, supaya lewat hati yang penuh kasih yang Tuhan taruhkan, dan itu aku lakukan dalam hidupku, banyak orang yang diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa, tapi Tuhan mau memakai saya dan ibu-ibu untuk menjadi saluran berkat. Jangan lagi ragukan kasih setia Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, mengasihi, memeliharakan kita. Jadi kalau kita mulai ragu, mulai bimbang, mulai putus asa, ingat firman Tuhan hari ini. Apa yang ada padamu, aku mau memakai, mau memberkati untukmu dan untuk banyak orang. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan menolong kita semua, khususnya dalam persekutuan doa misi kita hari ini. Ya, Tuhan Yesus memiliki hati penuh belas kasihan kepada suku-suku bangsa yang lain. Bagaimana dengan kita? Kita juga mau minta kepada Tuhan supaya kita memiliki kasih hati Bapa kepada suku-suku bangsa yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberkati hamba-Mu, memberkati ibu-ibu semua, supaya kami juga memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, memiliki belas kasihan kepada keluarga kami, supaya mereka juga mengalami jamahan Tuhan, memiliki belas kasihan kepada tetangga-tetangga di sekitar kami, memiliki belas kasihan kepada rakyat Indonesia. Tuhan berikan itu kepada kami. Kami mungkin tidak bisa pergi, tapi biarlah lewat hati kami, waktu yang kami miliki, sedikit berkat yang kami miliki, biarlah kami serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan mau melibatkan kami untuk kami menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, maka tolonglah kami tidak berputus asa menghadapi gejolak hidup ini. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, nanti pokok doa akan saya kirimkan kepada ibu-ibu semua. Ya, jadi ibu-ibu tetap pokok-pokok doa misi itu didoakan. Kemudian buku kecil yang ada suku-suku itu tetap kita doakan, seperti doa malam. Tadi malam juga kita doakan suku-suku yang ada. Ya, ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita, dan nanti saya akan menutup dalam pokok doa syafaat dan juga sekaligus doa berkat. Kita naikkan pujian. Ingat ya, Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Maka kalau Tuhan Yesus tidak berubah, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Situasi boleh berubah, tapi hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita naikkan pujian ini. Ini ya ibu-ibu ya. Tuhan Yesus
Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka biarlah dalam hidup kami menaruhkan seluruh harapan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam kondisi seperti ini, khususnya di kota Surabaya, di Jawa Timur ini Tuhan, masih banyak yang zona merah. Kami menyerahkan kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini, maka Tuhan juga sanggup memberikan jalan keluar. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, supaya ada pemulihan yang terus Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi Jawa Timur, bagi kota Surabaya, Gresik dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk para misionaris yang ada di garis depan. Biarlah Tuhan juga menolong memberkati mereka. Ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kekurangan. Kiranya Tuhan juga melawat, Tuhan memberkati mereka. Berikan terus kesetiaan kepada mereka untuk melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk misionaris baik di pedalaman di Indonesia, di luar negeri yang Tuhan utus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Berikan kesetiaan kepada kami, untuk kami juga memberikan apa yang ada pada kami. Baik itu persembahan misi yang kami siapkan, baik itu waktu kami untuk berdoa bagi pokok-pokok doa para misionaris. Berikan kesetiaan kepada kami, karena apa yang kami kerjakan ini Tuhan tidak sia-sia. Suatu saat Tuhan akan menuai hasil. Oleh sebab itu berkati kami semua, ibu-ibu, berikan kesetiaan untuk kami terus berdoa syafaat. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Ada beberapa jemaat yang harus isolasi mandiri. Kiranya Tuhan juga menjamah, Tuhan menyembuhkan. Berikan sukacita, berikan kekuatan, supaya terus berharap kepada Tuhan. Dengan hati yang gembira bersyukur, Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Kalimah yang sakit. Tuhan juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terus Tuhan Ibu Kalimah supaya terus berharap kepada Tuhan. Untuk ibu-ibu yang lain yang ada di Banyu Urip, Tuhan menolong juga memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu di Kalongan, Tuhan menolong memberkati. Pak Wahyu juga yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu terus berikan semangat, berikan sukacita untuk terus setia melayani Tuhan, menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak, dan mereka semua boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua. Jadikanlah kami saluran berkat dalam seluruh kehidupan kami. Lewat talenta kami, lewat materi yang kami miliki, lewat apapun yang ada, jadikanlah kami saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati juga untuk ibadah esok hari, Tuhan siapkan kami semua dapat beribadah dengan baik. Semua tim pelayan altar, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga berikan kekuatan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus menolong, memberkati hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu, Bu Saidi, dan semua keluarga, jemaat yang ada di Banyu Urip, Ibu Sandra, Ibu Tina, Ibu mamanya Belva, Bu Ina yang ada di Kalongan, dan semua ibu-ibu yang ada di Sidoarjo, Bu Ulfa, Bu Nani, Bu Yuri, semua sehat. Dan untuk kita semua juga tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.